Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Naurabila dari kelas 10A. Di sini saya akan menunjukkan beberapa kearifan lokal yang ada di daerah Kediri. Yang pertama ada seni jaranan. Yang kedua ada larung sesaji. Yang ketiga ada tradisi mencuci keris atau benda pusaka. Yang keempat ada megengan. Yang kelima ada grobiak ikan surawan. Yang keenam ada ketek ogleng. Yang ketujuh ada tiban. Dan yang kedelapan ada baritan. Baritan adalah tradisi yang saya gunakan untuk tugas kearifan lokal saya. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di samping saya sudah ada Ibu Dila, salah seorang warga desa Jabang yang selalu rutin mengikuti kegiatan baritan ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Jadi perkenalkan, saya Zara Naurabila, saya dari SMA Risalah, mendapatkan tugas yaitu untuk menelusuri kearifan lokal yang ada di desa Jabang ini. Nah, saya mengambil salah satu tradisi yaitu baritan. Ya, jadi saya meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai apa itu tradisi baritan yang ada di desa Jabang ini. Ya, silakan. Gimana? Jadi, yang pertama, apa sih Bu sebenarnya asal-usul tradisi baritan ini? Jadi baritan ini ya, Mbak. Baritan ini sebenarnya dari awal, dari zaman kakek nenek saya dulu itu sudah ada. Alhamdulillah sudah ada dan berkembang sampai sekarang ini, dan sampai pada tahun ini masih diadakan baritan. Lalu untuk mengikuti baritan ini apakah ada suatu persyaratan khusus Bu untuk mengikutinya? Kalau persyaratan khusus itu nggak ada, Mbak. Jadinya semua warga itu bebas. Mereka itu mau mengikuti baritan atau tidak ikut bebas. Cuman yang ciri khasnya baritan itu harus bawa berkat itu loh, Mbak. Tapi bedanya itu kalau baritan, berkatnya itu dari daun pisang yang namanya takir pelontang. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, takir pelontang itu apa ya? Takir pelontang itu yang berasal dari daun pisang, ya Mbak ya. Daun pisang itu nanti kita bentuk kotak. Setelah itu kita satukan ujung ke ujung dan kita kasih lidi, 2 lidi. 2 lidi itu yang menyimbolkan atau artinya 2 kalimat syahadat. Dan finishingnya itu atasnya itu dikasih janur. Seperti itu. Baik Bu, untuk kegiatan pelaksananya itu biasanya di mana ya Bu ya? Kalau kegiatan pelaksanaannya itu biasanya di tempatnya Pak RT, biasanya di perempatan dan di pinggir jalan. Tergantung situasi, Mbak. Tapi kebanyakan itu tempatnya itu diadakan di rumahnya Pak RT, di halamannya Pak RT gitu. Jadinya ngumpul semuanya di situ. Lalu untuk pelaksananya Bu, itu kapan biasanya? Kalau pelaksanaannya itu biasanya setelah maghrib sampai menjelang isya. Jadinya menunggu semuanya juga warga-warga gitu. Untuk waktunya, waktu yang tepat? Waktu tepat habis maghrib itu jam 6 ya Bu ya? Iya, jam 6. Biasanya jam 6 sampai kurang lebih jam setengah 8 lah, Mbak. Sama nunggu molor-molornya warga-warga. Iya, seperti itu pasti Bu. Iya, intinya molor. Lalu siapa aja Bu yang boleh mengikuti kegiatan baritan ini? Kan biasanya ada tradisi yang anak kecil itu nggak boleh ikut. Nah, untuk baritan itu sih gimana? Untuk baritan itu sebenarnya bebas, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, baritan ini bebas, semua warga boleh ikut. Tidak mengenal jenis kelamin, tua, muda, anak kecil, semuanya bisa ikut. Malah kalau bisa itu yang anak-anak muda sekarang itu harus ikut. Masa ya cuma emak-emaknya aja, bapaknya aja gitu kan, ya tidak. Iya. Ibu, tadi kan Ibu bilang kalau berkatnya itu kan terbuat dari, wadahnya itu terbuat dari daun pisang. Nah, kenapa warga menggunakan daun pisang untuk wadah berkatnya? Karena daun pisang ini tuh melambangkan kesederhanaan gitu, Mbak. Jadinya kita mengambil takir pelontang atau daun pisang dasarannya itu untuk mencerminkan sebuah kesederhanaan dalam baritan itu sendiri. Gitu. Jadinya nggak ada kemewahan-kemewahan sama sekali seperti itu. Jadi suasana desanya itu terasa banget ya Bu ya? Iya, sangat terasa. Nah,
Untuk pelaksanaannya itu gimana Bu? Pelaksanaan baritan? Untuk pelaksanaan baritan itu seperti yang saya katakan tadi kan, setelah maghrib itu dimulai atau menunggu semua warga-warga kumpul. Habis itu setelah kumpul semuanya, berkat atau takir pelontang yang tadi itu ditata di tengah, dibarisin serapi mungkin. Setelah itu kita doakan. Nah biasanya yang mendoakan itu Pak RT. Kalau dulu itu sesepuh desa. Tapi kalau sekarang sesepuh yang sudah meninggal, jadinya perwakilan Pak RT saja. Nah Pak RT itu mendoakan. Setelah mendoakan nanti takir pelontangnya atau berkatnya itu dibagikan ke warga. Setelah itu ya sudah, bisa dimakan di tempat atau dibawa pulang, itu terserah mereka. Yang penting kebagian semuanya gitu. Baik Bu. Nah, tradisi baritan itu Bu, kalau boleh tahu sampai sekarang apa masih dilakukan Bu? Kalau tradisi baritan itu sampai sekarang alhamdulillah masih dilakukan setiap setahun sekali Mbak. Tapi ya gitu, yang datang ya biasanya mayoritas orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Untuk anak muda zaman sekarang itu lebih condong tidak ikut, karena ya nggak tahu ya, mungkin karena HP ya Mbak ya. Jadinya untuk budaya-budaya Jawa itu terlupakan. Kalau nggak diajak sama ibunya itu ya nggak mau. Kayak anak saya tuh diajak sama bapaknya nggak mau, saya ajak juga nggak mau biasanya, tapi ya saya paksa seperti itu. Nah, kan sampai sekarang masih dilakukan ya Bu ya? Iya. Nah, apakah ada perbedaan pelaksanaan dari baritan dulu sama baritan sekarang? Kalau dulu itu baritannya itu semua warga itu antusias sekali. Jadinya kalau ada baritan gitu kan, ada kentongan dituk tung gitu kan, itu namanya tuh berkumpul semuanya warga-warga. Oh berarti sudah dimulai. Ya sudah, semuanya berkumpul dan semua warga itu antusias Mbak, dari anak kecil, muda sampai yang tua itu antusias semuanya. Tapi kalau sekarang tuh yang saya lihat sedikit Mbak yang datang, malah rata-rata itu cuman apa ya, yang mayoritas masyarakat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pun kalau disuruh kalau mau. Zaman sekarang tuh susah Mbak, anak-anak tuh. Iya, karena zaman sekarang baritan semakin banyak yang tidak minat ya Bu ya. Saran Ibu gimana untuk generasi muda sekarang, generasi yang sudah tradisi itu udah banyak ditinggalkan? Kalau saran saya ya untuk semua warga milenial ya Mbak namanya, milenial zaman sekarang itu, ayolah kita melestarikan budaya-budaya yang terdahulu, terutama budaya Jawa itu kan sangat kental sekali, sangat apa ya, sangat sakral gitu loh Mbak. Jadi kalau ditinggalkan itu sayang sekali. Nenek moyang kita, mbah buyut-buyut kita melestarikan untuk anak cucunya, malah anak cucunya yang zaman sekarang malah melupakan, itu kan ya sangat tidak etis gitu loh Mbak namanya itu. Baik Bu, terima kasih Bu untuk waktunya. Saya sangat bangga sekali Bu Dila sampai sekarang masih mau melestarikan tradisi baritan ini. Dan terima kasih Bu Dila sudah mau menjadi narasumber dari tugas saya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.